Shalom, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Saya Johannes Soinil Ohoyibutun akan membawakan materi mengenai jaringan komputer. Di sini kita punya beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Yang kedua, jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga, topologi jaringan komputer. Yang keempat, perangkat dalam jaringan komputer. Yang kelima, manfaat jaringan komputer. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dan di sini kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Yang kedua, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Dalam jaringan TCP or IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Yang berikutnya, WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Yang berikutnya PAN atau Person Area Network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi resources seperti internet atau printer. Yang berikutnya CAN atau Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Yang berikutnya, internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di kantor Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Yang berikutnya, topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer berperan sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Topologi jaringan dikategorikan ke dalam tipe dasar berikut. Yang pertama, bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke kedua perangkat itu. Tapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan proses pesan tersebut. Yang berikutnya, ring atau cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat yang memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama atau baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus.
Yang ketiga, bintang atau star. Jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang ini memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node dan mungkin merupakan hubungan jaringan, switch, atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan Unshielded Twisted Pair atau UTP Internet dibandingkan dengan topologi bus. Jaringan bintang ini umumnya membutuhkan lebih banyak tabel, tapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu aksis jaringan dan bukan seluruh LAN. Jika hubungan gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Yang berikutnya, tree atau pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung dengan bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Yang kelima, mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Yang keempat, perangkat dalam jaringan komputer. Ada beberapa perangkat yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Berikut adalah jenis-jenis perangkat untuk membuat jaringan komputer. Yang pertama, server. Server berperan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Pada umumnya, server memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klien. Yang kedua, kabel jaringan. Untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya, diperlukan adanya kabel jaringan. Ada berbagai jenis kabel jaringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti koaksial, fiber optik, dan twister pair. Yang ketiga, hub dan switch. Hub dan switch adalah dua perangkat berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, yaitu menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Yang keempat, network interface card atau NIC. Network interface card seringkali disebut sebagai LAN card yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in. Yang kelima, NIC memiliki berbagai variasi dibedakan berdasarkan kecepatan internet 10 MB per second, fast internet 100 MB per second, gigabyte ethernet 1000 MB per second, dan tagging 10.000 MB per second. Yang keenam, router. Router adalah perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel atau LAN dengan jaringan nirkabel atau WAN dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan tersebut. Yang ketujuh, modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP. Yang ketiga, repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan nirkabel. Jika sebuah jaringan memiliki jangkauan yang luas atau terhalang oleh suatu objek, maka penggunaan repeater seringkali diperlukan untuk memperkuat sinyalnya. Yang kelima, manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki berbagai manfaat yang dapat menguntungkan penggunanya. Beberapa manfaat yang paling penting dari jaringan komputer, yang pertama, berbagi sumber daya. Manfaat utama jaringan komputer adalah pengguna dapat menyebar beban pekerjaan secara merata ke beberapa komputer sekaligus. Dalam skenario ini, jaringan komputer dapat membantu penggunanya dalam berbagai hal. Yang pertama, data sharing. Jaringan komputer memungkinkan beberapa perangkat untuk saling berbagi data seperti dokumen, video, aplikasi, dan sebagainya tanpa perlu menyalin secara manual menggunakan flash drive atau hard drive. Yang berikutnya, hardware sharing. Saat sebuah perangkat terhubung ke dalam jaringan komputer, maka seluruh pengguna jaringan tersebut dapat mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah printer yang terhubung ke jaringan dapat digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Yang berikutnya, data backup. Adanya jaringan komputer untuk memungkinkan untuk mencadangkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui internet. Manfaat jaringan komputer ini bermanfaat untuk mengamankan data dari kerusakan atau hal yang tidak berguna
atau hal yang tidak terduga. Yang kedua, komunikasi jarak jauh. Pada dasarnya, koneksi internet yang digunakan saat ini adalah sebuah jaringan komputer berskala global. Dengan kata lain, saat ini kita sedang menikmati salah satu manfaat jaringan komputer yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Yang ketiga, memungkinkan akses data secara remote. Adanya jaringan komputer juga memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa penyimpanan fisik seperti flash drive atau hard disk. Selama sebuah jaringan komputer terhubung ke internet, maka selalu ada cara untuk dapat mengaksesnya dari mana saja. Metode penyimpanan seperti cloud, hosting, atau remote desktop dapat digunakan untuk mengakses file penting saat berada jauh dari kantor atau rumah. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Jaringan komputer juga bermanfaat untuk meningkatkan keamanan dan manajemen data atau kerusakan atau pencurian. Penyimpanan data pada sebuah jaringan server dengan sistem pencandangan otomatis dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data penting bagi perusahaan atau perseorangan. Adanya sistem manajemen database seperti SQL, MongoDB, dan MySQL juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi sebuah jaringan komputer dalam mengamankan dan mengatur data. Yang keenam, kesimpulan. Yang pertama, jaringan komputer menggunakan dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi dalam sebuah jaringan, yang mana mereka mempunyai kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media komunikasi. Jaringan komputer dibentuk dengan perangkat-perangkat keras atau hardware, merupakan perangkat lunak atau software. Di samping itu, juga diperlukan aturan main yakni protokol, arsitektur jaringan, serta pengaturan jaringan, yaitu topologi. Jaringan komputer berkembang secara bertahap hingga menjadi seperti sekarang ini. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan luasannya yaitu LAN, MAN, dan WAN. Berdasarkan kecepatan transmisi datanya yakni low speed network, medium speed network, high speed network, serta super high speed network. Sekian dan terima kasih. Shalom.